Pemirsa, rombongan motor gede alias moge terlibat kecelakaan menabrak seorang santri hingga terluka parah di Ciamis, Jawa Barat. Massa yang marah sempat mencegat rombongan moge di jalan raya. Inilah video amatir ketika puluhan santri pondok pesantren Miftahul Huda Al-Abidin mencoba menghentikan laju kendaraan rombongan moge di Jalan Raya Sukahaji, Cihaurbeti, Ciamis, Jawa Barat. Tampak seorang santri terkapar di pinggir jalan dengan luka di bagian kepalanya. Diduga santrinya bernama Yayat Riyadul Hidayat terserempet salah satu rombongan moge yang melaju dari arah Pangandaran. Korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Cihaurbeti, lalu dirujuk ke Rumah Sakit TMC Tasikmalaya karena mengalami luka parah. Ini bukan hewan. Pihak Ponpes pun berharap polisi segera menangkap pengendara yang menabrak santri dan diproses hukum. Keserempet kalau pada kencang ya, keserempet. Terus menurut saksi tadi sebetulnya sempat nengok, tapi nggak berhenti katanya. Iya, siapa yang nengok itu pengendara lainnya? Iya, yang pelaku. Pelakunya. Yang kena tadi. Dia arahnya berlawanan atau enggak, satu arah? Satu arah ya? Satu arah. Mau ke pesantren ini, mau ke pondok. Pasca kejadian, Polres Ciamis pun langsung bergerak melakukan olah TKP. Sabtu malamnya, pihak kepolisian bersama perwakilan dari komunitas Harley Davidson Club Indonesia atau HDCI mendatangi korban yang dirawat di Rumah Sakit TMC Kota Tasikmalaya. Kapolres Ciamis mengatakan Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar turun langsung melaksanakan pendalaman secara maksimal. Korban pun pada Minggu dini hari dirujuk ke RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya karena hasil swab antigennya reaktif. Terkait dengan kejadian laka sendiri, Polres Ciamis juga dibantu oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar sedang melaksanakan pendalaman secara maksimal dan penyelidikan. Pak, ada informasi terkait apa dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Soekarjo ini kenapa sih Pak? Sementara tadi dirujuk ke Rumah Sakit karena hasil swab antigen kebetulan hasilnya dari korban reaktif. Reaktif ya. Jadi dirujuk ke rumah sakit ini untuk isolasi. Sementara itu, Ketua HDCI Bandung mengutuk keras tindakan pengendara moge yang menyerempet santri di Ciamis, namun tidak berhenti untuk menolong korban. Ia pun meminta agar kasus tersebut diusut tuntas. Saya dari HDCI Bandung mengutuk keras tindakan dari teman-teman pemoge yang tidak bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan saya meminta hal ini agar bisa diusut secara tuntas. Hingga kini, pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan terkait kasus kecelakaan ini. Polisi pun telah mengantongi warna dan nomor polisi dari moge yang terlibat kecelakaan. Dari Ciamis dan Tasikmalaya, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, Denden Ahdani, TV One mengabarkan. Tapi tolong viralkan bagaimana. Pemirsa, pengendara motor gede yang menyerempet seorang santri di jalanan hingga terluka akhirnya menyerahkan diri ke Polres Ciamis, Jawa Barat. Sementara itu kondisi korban disebut mulai membaik namun masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Adapun biaya perawatan ditanggung pihak Jasara Harja. Setelah ramai kasus pengendara motor gede alias moge yang menabrak seorang santri hingga terluka di Ciamis, Jawa Barat, polisi langsung gelar olah TKP. Tak butuh waktu lama bagi Polres Ciamis untuk mengidentifikasi pengemudi moge tersebut. Polisi menyebut pengendara moge asal Jakarta bahkan sudah menyerahkan diri dan tengah diperiksa di unit Laka Lantas Polres Ciamis. Alhamdulillah untuk bersangkutan sudah kooperatif datang sendiri ke Polres Ciamis. Ini pasal yang dikenakan Pak? Pasal yang disangkakan pasal 310 ayat 2 karena luka
merugikan kerugian. Sementara itu, kondisi korban disebut mulai membaik, namun masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Adapun biaya perawatan ditanggung pihak Jasara Harja. Semalam kita sudah mendatangi korban dan kami sudah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2017 untuk biaya perawatan korban kecelakaan kami sudah jaminkan ke rumah sakit maksimal sebesar 20 juta rupiah. Sebelumnya, korban Yayat, santri Ponpes Al-Abidin yang sedang mengendarai motor metik terserempet iring-iringan rombongan moge Sabtu petang. Korban diketahui mengalami luka di kepala dan videonya viral di media sosial karena pengendara moge sempat melarikan diri. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Pemirsa, lalu apa saja hasil olah TKP unit Laka Lantas Polres Ciamis, Jawa Barat pasca kecelakaan moge yang menabrak seorang santri? Kita sudah terhubung dengan rekan Aditya Triwahyudi yang berada di sana. Aditya, selamat siang. Apa informasi terbaru dari sana? Ya, Rizky juga pemirsa, saat ini saya berada di lokasi kejadian kecelakaan yang melibatkan moge dengan motor metik di Jalan Raya Sukahaji, Caurbeti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Sabtu petang kemarin. Saat ini seperti yang bisa Anda saksikan, Rizky juga pemirsa, di belakang saya dari Subdit Gakum Polda Jawa Barat bersama Polres Ciamis sedang melakukan olah tempat kejadian perkara dengan membawa sejumlah alat, termasuk meminta keterangan sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian pada Sabtu petang kemarin. Petugas saat ini juga terus melakukan koordinasi dengan pihak HDCI Bandung terkait pengendara motor yang menabrak Yayat, santri dari Ponpes Miftahul Huda Al-Abidin, Caurbeti. Kasat Lantas Polres Ciamis menyebut bahwa pengendara motor moge yang menabrak santri sudah menyerahkan diri dan saat ini masih dimintai keterangan di Mapolres Ciamis. Rizky. Adit, ada berapa saksi yang diperiksa dan saksinya ini siapa saja, Adit? Ya, untuk jumlah saksi kami belum bisa mengetahui pasti jumlahnya, namun yang pasti saksi terdiri dari beberapa orang yang memang saat kejadian berada di lokasi, diantaranya warga dan ada juga pramusaji dari sebuah rumah makan yang memang kejadiannya berada tepat di depan salah satu rumah makan di Jalan Caurbeti ini, juga termasuk beberapa rekan korban yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Saksi sudah diminta keterangan sejak kemarin dan hingga kini masih terus didalami oleh petugas dari Gakum Polda Jawa Barat bersama dari Satlantas Polres Ciamis. Rizky. Anda sampaikan tadi bahwa pelaku ini sudah menyerahkan diri ke pihak polisian. Apakah memang pelaku ini hanya satu atau korban hanya tertabrak oleh satu pengendara atau juga pengendara lainnya? Ya, Rizky, untuk kepastian kronologis terjadinya kecelakaan antara moge dengan motor metik, Polres Ciamis saat ini masih terus melakukan olah tempat kejadian perkara dan rencananya dijadwalkan siang ini akan rilis atau jumpa pers untuk menerangkan pasti kronologis kejadian yang melibatkan moge bersama motor metik. Namun dari keterangan yang saya peroleh dari Kasat Lantas Polres Ciamis bahwa yang menabrak itu hanya satu motor berwarna kuning. Baik, Adit, lalu bagaimana update informasi terbaru kondisi dari korban sendiri? Ya, kondisi korban saat ini memang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Dr. Soekarjo Tasikmalaya yang sebelumnya ini dipindah dari Rumah Sakit TMC Tasikmalaya dan mendapat rujukan dari puskesmas di Caurbeti. Korban memang kemarin sempat mengalami luka-luka, bahkan sempat luka parah di kepalanya, sehingga membuat pihak petugas dari puskesmas Caurbeti merujuknya ke Rumah Sakit TMC dan akhirnya dirujuk kembali ke Rumah Sakit Dr. Soekarjo. Dan informasi yang saya dapatkan yang terkini, kondisi dari korban santri Yayat ini kondisinya sudah mulai membaik, Rizky. Baik, ada luka di bagian kepala, lalu penanganan apa yang diberikan oleh pihak rumah sakit berdasarkan informasi yang Anda peroleh, Adit? Ya, informasi yang diperoleh, perawatan ini memang sempat dilakukan scanning di bagian kepala karena dikhawatirkan korban ini mengalami luka dalam akibat benturan kepala ke jalan di aspal.
Namun pastinya seperti apa, pihak kedokteran mungkin nanti yang akan memberikan rilisan. Namun yang pasti kondisi korban hingga minggu siang ini sudah mulai membaik, Rizky, dan sudah bisa berkomunikasi. Baik. Terima kasih Aditya Triwayudi melaporkan langsung dari Ciamis, Jawa Barat. Kita nantikan nanti seperti apa hasil konferensi pers dari Ciamis, Jawa Barat.